niat mereka adalah untuk menyampaikan pendapat, untuk melaksanakan aksi damai. Ya. Jadi sebetulnya dari awal yang bisa menjaga supaya pelaksanaan aspirasi mereka bisa tersosialisasi dengan baik, mereka sendiri yang dari awal itu sudah melaksanakan langkah-langkah pengamanan sendiri. Mereka, saya kira semuanya menyiapkan diri untuk semuanya berhasil. Ya, jangan sampai niat mulia yang mereka akan laksanakan ini ternoda oleh penumpang-penumpang gelap. Kan kalau udah niat damai tidak mungkin. Tetapi kalau memang ada penumpang-penumpang gelap yang akan menumpang untuk melaksanakan supaya kegiatan itu rusuh, pasti dari awal udah disiapkan. Nah, yang bisa mengerti kan bukan kita, petugas, polisian, TNI, dari mereka itu. Kalau ada penumpang gelap seperti itu, tangkap, serahkan ke polisi. Karena itu pasti seseorang yang akan mengacaukan dan akan menciderai niat baik dari seluruh yang akan melaksanakan untuk kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan untuk Indonesia dan untuk kebesaran Indonesia. Pukulan telak Kapuspen TNI berhadapan Pangdam Jaya. TNI tak pernah perintah pencopotan baliho HRS. Lalu siapa yang perintah? JKW? LBP? Apa Muldoko? Perlu kita ketahui bersama bahwa ruh TNI itu terletak di Kabupaten Rakyat. Jika ada saudara kita warga negara Indonesia yang berbeda pandangan sesama warga negara Indonesia dalam hal politik maupun dalam tata cara pandang mengenai bangsa ini, TNI jangan sekali-sekali dilibatkan ke salah satu kelompok. Kecuali ada kelompok yang nyata-nyata mengangkat senjata, mau melawan pemerintahan yang sah, maka TNI langsung dilibatkan, termasuk rakyat yang cinta tanah air. Namun ini hanya karena baleho, ini setiap hari saudara-saudara. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pengikut Habib Rizik Syihab itu bukan hanya dari organisasi FPI. Secara hukum, tindakan atau apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu bukan kewenangannya. Artinya sebenarnya Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas, jelas mengakui bahwa itu tindakan yang di luar kewenangan. Artinya kalau di luar kewenangan kan bisa dikatakan tindakan yang ilegal. Karena dalam hukum administrasi negara, tindakan itu kalau kita punya kewenangan. Kalau tidak berwenang, maka tindakan itu tidak sah, artinya ilegal. Kalau melampaui kewenangan juga bisa dibatalkan juga. Tapi tidak perlu spanduk dipasang lagi ya, atau baliho dipasang lagi yang sudah diturunkan. Tetapi penting ke depan bahwa tindakan-tindakan ini tidak boleh lagi dilakukan. Apalagi kalau kita lihat video kemarin ya, Dudung ya tidak mau dibendung. Artinya dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya tidak salah, tidak keliru, sehingga dia ingin terus mencopot baliho kalau memang dia anggap itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Pangdam kok tiba-tiba mencopot baliho Habib Rizik menjadi seperti harga mati. Kapuspen tegaskan, Mabes TNI tak pernah perintahkan copot baliho Rizik. Gelora.co. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Majen TNI Ahmad Riyad menegaskan petinggi di jajaran markas besar TNI tidak ada yang pernah memberikan perintah untuk menurunkan baliho Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Menurutnya, perintah itu hanyalah ada di jajaran Komando Daerah Militer Jayakarta atau Kodam Jaya saja. Pernyataan Riyad menjawab soal viralnya video pencopotan baliho besar Habib Rizik Syihab
oleh sejumlah pria berbaju loreng dan pernyataan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang mengaku bahwa kegiatan tersebut adalah perintahnya. Tidak ada perintah pencopotan baliho jika di Mabes. Itu kebijakan Panglima Kodam Jaya sendiri karena melihat situasi di lapangan, kata Riyad saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut bagaimana sikap Mabes TNI menanggapi kebijakan yang dilakukan Pangdam Jaya, dia enggan berkomentar lebih jauh. Sebelumnya, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengakui bahwa pencopotan baliho Rizik Syihab oleh sekelompok orang berbaju loreng merupakan perintahnya. Menurut Dudung, pencopotan itu dilakukan lantaran beberapa kali upaya pencopotan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP gagal sebab baliho itu kembali terpasang usai dicopot. Jenderal Bintang 2 itu menjelaskan para pria berbaju loreng tersebut berasal dari garnisun. Dudung mengatakan Satpol PP kerap kesusahan saat menertibkan spanduk itu, karena beberapa kali Satpol PP menurunkan dinaikkan lagi. Perintahnya itu, jika siapapun di Republik ini, siapapun ini adalah negara hukum, harus taat kepada hukum. Konvoi Koopsus TNI ke markas FPI, Bang Yos mengatakan kita belum segenting itu. Mantan Panglima Kodam Jaya, Legend Purnawirawan Sutioso ikut bicara menyampaikan pandangannya soal ikut terlibatnya prajurit TNI dalam penertiban baliho pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Dia menyinggung pengalamannya saat menjadi Pangdam Jaya pada 1996. Dia menegaskan Pangdam Jaya merupakan salah satu dari 3 unsur yang bertanggung jawab di ibu kota. Selain Pangdam Jaya ada Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menekankan TNI jikapun bertindak itu mesti terukur. Kata dia, pengerahan TNI sebagai langkah terakhir jika satuan lain tak bisa menyelesaikannya. Untuk penurunan baliho pun menurutnya cukup petugas Satpol PP yang mengerjakan. Baliho itu adalah ada perdanya, tempatnya di mana, ukuran mana, pajak berapa. Hal itu tidak bisa sembarangan, seperti itu. Nah, jika salah ya diturunkan atau dipasang lagi, diturunkan lagi. Itu sudah cukup Satpol PP, kata Bang Yos dalam acara Kabar Petang TV One yang dikutip Viva. Mantan Gubernur DKI itu kemudian mengatakan jika ada baliho melanggar perda dengan konsekuensi hukum, maka kepolisian bisa turun tangan untuk mengusut. Fase berikutnya jika Polda Metro tak sanggup maka TNI turun tangan, namun itu pun harus ada ukurannya. Dia menceritakan pengalamannya saat menjabat Pangdam Jaya pada 1996. Ketika itu ada peristiwa 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kuda Tuli. Sebagai Pangdam Jaya, saat itu dia mendapatkan instruksi dari Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung untuk mengambil alih karena Polda Metro Jaya sudah tak sanggup. Jika sudah dan gagal semua, katakan tidak tembus semua, barulah TNI mengambil alih. Dan itu sudah ada contohnya saat dia Panglima itu peristiwa 27 Juli. Daerah Polda sudah dianggap tak sanggup lagi, maka Panglima memerintahkan untuk mengambil alih. Terkait hal itu, dia menilai dalam polemik penurunan baliho perlu langkah-langkah halus terlebih dulu. Dia menyinggung dalam langkah ini seperti operasi penggalangan. Bagaimanapun atas siapapun, hal itu adalah semua rakyat kita. Di dalam keluarga, itu ibaratnya anak-anak kita. Macam modelnya ada yang nakal, ada yang alim. Nah, yang nakal kita kasih tahu, kata Bang Yos. Namun, jika tak bisa, maka ada cara keras tapi tetap terukur sesuai dengan aturan. Dia pun menanggapi turun tangannya pasukan Komando Operasi Khusus atau Koopsus dengan kendaraan taktisnya dengan mendatangi ke markas FPI di Petamburan, Jakarta. Dia heran karena situasi Jakarta tak genting. Apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus. Pasukan khusus itu amat-amat barang mahal dan itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan dalam satuan lain. Itu adalah pasukan khusus maju, kita belum segenting itu. Tutur mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI itu. Sebelumnya, viral konvoi melintasnya kendaraan taktis milik pasukan elit Koopsus TNI mendekat markas FPI Jalan Petamburan, Jakarta. Kendaraan taktis tempur dalam berbagai video yang viral itu menegaskan tulisan Koopsus. Sejumlah kendaraan taktis itu pun sempat berhenti di depan markas FPI Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, Koopsus adalah pasukan elit dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasukan elit ini baru dibentuk pada 2019 dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019. FPI Cianjur murka, gegara baliho Habib Rizik dicopot Satpol PP. FPI Kabupaten Cianjur murka dan merespon keras atas tindakan Satpol PP yang mencopot baliho Habib Rizik Syihab. Bahkan FPI dan Laskar mengingatkan jika tindakan dari Satpol PP tersebut akan ada akibatnya. Ketua FPI Cianjur Habib Hud Al-Idrus mengaku menyayangkan tindakan Satpol PP yang menertibkan secara sepihak, padahal pihaknya akan menertibkan sendiri baliho dan spanduk Habib Rizik jika diminta oleh petugas. Menurutnya, jika alasan pencopotan hanya karena melanggar aturan, banyak juga baliho dan spanduk yang melanggar, diantaranya baliho calon bupati dan wakil bupati Cianjur.
Habib Hud meminta petugas adil dan tegas dengan menertibkan baliho lain yang melanggar. Namun Hud meyakini tindakan para petugas tersebut akan mendapatkan ganjaran. Asep mengaku bingung dengan sikap Satpol PP dan aparat di Cianjur yang dinilai ikut takut dengan sekedar gambar pada baliho hingga mencabut dan menertibkannya. Menurutnya jika hanya karena melanggar aturan, banyak pihak yang juga melanggar dengan memasang sembarang tempat. Ada juga alasan karena tidak bayar pajak, ini adalah baliho keumatan, jadi bingung kenapa jadi ikut-ikutan. Jakarta, kenapa juga mesti takut pada baliho sampai dicopot semua. Asep mengatakan tindakan aparat membuat banyak pihak geram sebab imam besar dan ulamanya telah diganggu. Menurutnya para laskar masih menunggu arahan lebih lanjut dari FPI Cianjur dan DPP. Dia menegaskan jika secara pribadi akan melakukan tindakan sebagai bentuk kekecewaan gegara baliho Habib Rizik dicopot dan diamankan Satpol PP. Dia secara pribadi sangat prihatin dan juga melihat dan nanti akan digelar istighosa. Silahkan saja jika ada yang mencabut baliho Habib Rizik, maka akan ada akibatnya. Diberitakan sebelumnya, balasan baliho spanduk Habib Rizik di Kabupaten Cianjur dicopot dan ditertibkan Satpol PP. Baliho tersebut melanggar peraturan daerah lantaran dipasang di tempat yang tidak diperbolehkan. Kepala Satpol PP Cianjur, Hendri Prasetyadi, menegaskan jika penertiban tidak hanya berfokus pada baliho dan spanduk Habib Rizik, tetapi iklan produk dan pasangan calon bupati yang dipasang di tempat yang tidak seharusnya.